kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you. I love you. I love I love you, Lord. I love you. I love you. I love Ku cinta Kau Yesus Tuhan, buat semua kebaikan-Mu di hidupku. Kasih setia-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee,
Shalom saudara, hari ini saya ingin memberikan renungan dengan tema depresi. Apakah itu dosa? Saudaraku sekalian, pikiran yang kalut, hati yang susah, persoalan yang berat sering membuat orang jatuh di dalam depresi. Saudara-saudara sekalian, biasanya seseorang jika mengalami depresi, dia akan kemudian keluar dari keadaannya, mengadakan relaksasi, mendengar musik, bersantai, tamasya, ataupun istirahat tidur, dan kemudian dia mengalami pemulihan kembali. Tetapi tidak jarang orang-orang yang memang saudaraku sekalian gampang mengalami depresi. Untuk orang-orang tertentu ini biasanya dokter akan memberikan obat penenang. Bagaimana dengan Anda? Saudaraku sekalian, depresi juga bisa diakibatkan karena seseorang melakukan kesalahan fatal atau berbuat dosa. Dan tentu saja untuk hal-hal seperti ini diperlukan sekali nasihat rohani, bimbingan rohani. Untuk orang ini tidak terpuruk dalam rasa bersalah akibat dosanya. Namun saudaraku sekalian, tidak selalu depresi itu diakibatkan oleh dosa. Banyak kali depresi itu terjadi oleh karena mungkin orang ini mengalami musibah atau ditinggal, pergi, meninggal secara mendadak orang-orang yang dikasihi, atau dia melakukan kesalahan fatal, mengambil keputusan bisnis yang salah dan berakibat bangkrut. Saudaraku sekalian, kalau seperti ini tentu depresi bukan dikarenakan kesalahan atau dosa. Dan saya percaya saudaraku sekalian, pemimpin-pemimpin besar sering mengalami keadaan dan masalah yang mengakibatkan depresi. Raja Daud misalnya, dia seringkali mengalami masalah yang membuat dia begitu berat dan rasa bersalah dalam hidupnya. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita lihat tentang Raja Daud ini, dia selalu bisa keluar dari rasa depresinya itu. Dan saudaraku, dalam Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Kalau kita lihat saudaraku sekalian, Daud keluar dari depresi dengan sebuah cara. Yang pertama, dia mengungkapkan rasa atau perasaan hatinya yang gelisah itu kepada Tuhan. Atau juga kepada orang lain, dan diungkapkan dalam lagu atau di dalam Mazmur. Rasa duka dan deritanya dia ungkapkan secara terus terang. Dan yang kedua kita lihat saudaraku, dia mengafirmasi atau mengatakan kepada dirinya, dan juga di dalam Mazmur-Mazmurnya, bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk membebaskan dia. Jadi saudaraku sekalian, jika Anda menghadapi depresi atau mungkin menjumpai teman Anda yang mengalami depresi, izinkan dia mengungkapkan rasa kesedihannya kepada Anda. Dan kemudian ajak dia berdoa dan kemudian mengafirmasi firman Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup setiap kita dan hidupnya. Ucapkan janji-janji firman Tuhan yang menguatkan bahwa dia penolong, bahwa dia sanggup untuk melakukan mujizat atau memberikan jalan keluar, bahwa dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, sekali lagi, jangan cari-cari kesalahannya, tapi angkat dia dari rasa terpuruknya dan pulihkan dia dengan memberikan kebenaran firman Tuhan. Anda dan saya akan bisa menjadi orang-orang yang menolong orang yang terpuruk dan mengalami depresi. Tuhan memberkati.